Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Jangan Ajak Aku Mati part 2. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Tak ada perasaan aneh di saat kami berada di rumah kakek ini. Namun bau kemenyan memang sangat mengganggu. Ini diminum. Kakek ini kembali dengan membawa segelas air untuk Dio. Dengan sigap, Joni mengambil gelas itu, lalu meminumkan kepada Dio. Satu gelas air itu habis diminum Dio, lalu tiba-tiba Dio memejamkan mata dan tertidur. Dio, kok? Udah, ini efek air tadi. Mending kalian istirahat di sini, ucap kakek ini. Seketika aku berdiri lalu berkata, "Tidak, Kek. Nanti kalau dia sudah terbangun, kami akan melanjutkan perjalanan." Gila ya, Ras. Ini udah jam berapa? Lagian aku ogah naik gunung lagi. Siko dengan cepat menyaut perkataanku tadi. Sudah kakek bilang, di sini tidak ada gunung. Kami berempat hanya saling menatap satu sama lain. Lalu aku kembali duduk, menunggu Dio terbangun. "Kita kabur aja deh dari sini, kakeknya serem," Joni berbisik. "Iya, entar kalau si Dio udah bangun lah," timpal Friska. "Istirahatlah kalian, ini lebarkan alas ini." Kakek membuat 2 alat alas terbuat dari anyaman bambu yang lumayan besar. "Tapi Kek, kita mau pamit aja." "Tapi nunggu teman kami terbangun," timpal Joni pada si kakek ini. "Mau kemana kalian? Mau nyasar lagi?" Sepertinya kakek ini sedikit emosional. Ia kerap kali menghalangi kami untuk pamit pergi. "Nama kakek siapa?" Siko yang tadinya terdiam, tiba-tiba ia bertanya tentang identitas kakek ini. "Suroso," jawabnya jelas. "Kakek Suroso," bisikku pelan kepada Friska. Akhirnya kami berempat tidur di alas yang diberikan kakek Suroso tadi. Jam menunjukkan angka 1. Ya, jam 1 dini hari. Sementara Dio masih belum terbangun juga, dan kami memutuskan untuk tidur di rumah kakek Suroso untuk semalaman. Mataku yang lelah tiba-tiba melihat terbuka ke sebelah ada Siko dan Joni. Sementara Dio berada di atas tidur di sebuah kursi panjang. Namun kulihat ada sosok yang tengah tidur bersama Siko dan Joni. Tapi itu sangat buram sekali. Penglihatanku tidak terlalu jelas karena obor yang dinyalakan hanya 1. Tetapi aku tak menghiraukan sosok itu. Aku kembali tidur menghadap Friska. "Innalillahi wa inna roji'un." Teriakan kakek Suroso terdengar cukup kuat sehingga ia membangunkan kami berlima. "Ada apa sih pagi-pagi kayak gini?" Siko terbangun dengan rambut yang sangat berantakan. "Kalian di sini aja ya, kakek mau keluar sebentar. Ada warga yang meninggal," ucapnya sembari berlari kecil keluar kamar. Kami berlima hanya terdiam melihat kakek Suroso yang keluar dari rumah ini. Kita pulang aja yuk. Kamu masih ingat jalannya?" Siko tampak membenahi barang-barang miliknya. Aku hanya menggeleng karena memang aku tak tahu jalan ke arah desa ini sebelumnya. "Parah sih kalau kita kejebak di sini," Joni menyaut. "Itu Dio udah baikan?" tanyaku pada Dio yang masih tampak kelelahan. Ia hanya mengangguk sambil meringis kesakitan. Suatu pagi hari yang harusnya segar dan kicauan burung-burung seketika berubah menjadi cukup mencekam. Langit hitam menggumpal dengan suara burung gagak yang saling bersautan satu sama lainnya. "Mau hujan gede."
Kami yang berniat untuk pergi dari tempat ini, akhirnya kami tunda. Aku masih mendekap kedua tanganku di dadaku, lalu berdiri melihat sekeliling rumah ini. Mataku terpenjat melihat satu dupa yang memang sudah terusin, tapi salah satu sudut rumah ini. Aku berjongkok, lalu melihat secara detail dupa ini. Ngeri juga rumah ini, takutnya si kakek itu orang jahat, gumamku. Seketika aku berbalik. Kita pergi sekarang aja. Ayo kemasi semua barang kalian. Sebelum kita semua selesai mengemasi barang kami, ternyata kakek Suroso kembali ke rumah. Kalian mau kemana? Seketika kami semua terkejut melihat kakek Suroso yang sudah di depan pintu. Taruh tas kalian. Di luar ada warga yang meninggal. Tempat di sini untuk sementara waktu. Kakek Suroso memegang tanganku, terasa sangat dingin sekali. Kek, ada apa? Ia membawaku dalam satu kamar di rumah ini. Tatapannya berbeda. Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, hal yang memang sangat penting. Jangan sekali keluar dari sini tanpa sepengetahuan kakek. Ini bahaya untuk kalian. Kutelan ludah dengan kasar. Tapi kita harus pulang, kek. Kami masih punya keluarga dan mereka sedang menunggu kami, jawabku lirih. Ia mengangguk. Iya, kakek paham, tapi bukan sekarang. Sudah, beritahu semua teman-temanmu. Kakek masih mengurus jenazah warga sini. Kemudian aku dengan kakek Suroso keluar dan ia langsung pergi mengurus hal itu. Aku duduk dengan wajah sayu dan sesekali mengembuskan nafas pelan. Ada apa, Ras? Friska duduk tepat di sampingku. Kita nggak bisa pergi sekarang. Kakek Suroso melarang kita. Kalau kita nekat pergi, aku takut ada hal yang akan kita alami nanti. Ungkapku kepada mereka. Mau sampai kapan? Terus, kita harus percaya sama omongan si kakek tua itu. Siko mulai datang dengan emosional. Mending nurut aja deh, imbuh Dio. Suasana menjadi membingungkan antara pergi atau patuh dengan larangan kakek tadi. Ras, aku pengen kencing nih. Temenin yuk. Kayaknya di belakang sana ada kamar mandi deh. Priska berbisik pelan padaku. Ayo. Aku dan Friska berjalan menuju ruang dalam. Permisi ya kek, aku cuma mau numpang kamar mandi aja. Friska yang tampak sedikit ketakutan sekali mencolek tanganku. Sampai di pintu belakang, ternyata ada satu kamar mandi kecil di sana. Ras, ayo temenin aku. Aku menatapnya dengan tatapan heran sekaligus terkekeh-kekeh. Lah, masuk aja sendiri, aku tungguin kok, timpalku. Awas lo ya kalau sampai pergi. Sambil ia menutup pintu terbuat dari kayu. Tenang saja. Dari celah-celah tembok bambu ini terdengar suara yang amat berisik, layaknya orang sedang berdoa, namun agak sedikit berbeda. Mereka tampak berkerumunan dengan mengenakan pakaian serba hitam, namun kakek Suroso ternyata berada di sana juga. Ras, Ras. Aku terkejut. Friska memanggilku dengan histeris. Kenapa, Fris? Buka pintunya. Kenapa kamu kunci? Kedua alisku mengenyit. Siapa yang mengunci pintunya? Sedari tadi aku tengah sibuk mengamati mereka. Sebentar, aku dorong dari luar, timpalku. Brok. Aduh, kok bisa dikunci, Ras? Friska keluar dengan wajah sedikit kesal padaku. Aku nggak ngunci kok, beneran sumpah, sautku. Akhirnya kami kembali ke ruangan sebelumnya. Tahu nggak, di sana tuh ada air sama sekali. Beruntung tadi aku bawa tisu di kantong celanaku, celetuk Friska. Lah, masa sih? Nggak percaya? Ya udah, balik lagi sono. Tiba-tiba Friska berjalan mendahuliku tanpa sebab. Aku masih berjalan pelan dengan raut wajah yang tak bersemangat. Ayo minggat.
Siko berdiri dengan menggendong tas ransel miliknya. Aku duduk di satu sela dekat dengan Rio. Ngawur, udah dibilangin jangan pergi. Mumpung kakek tua itu nggak ada, Ras, mending kita lanjut daki. Iya nggak? Lagi-lagi Joni menimpali hal yang sama seperti Siko. Ya iyalah, lagian kenapa sih, Ras? Kamu nurut banget sama kakek tua itu, imbu Siko. Bukan begitu, kita juga perlu waspada. Desa ini aneh menurutku, ungkapku kepada mereka. Mereka berempat hanya menatap heran kepadaku dengan tatapan penuh pertanyaan. Itulah sahabat cerita dari Jangan Acak Aku Mati. Ditunggu part selanjutnya.